Hingga kini pelaku yang telah mencolok mata siswi SD di Gresik berinisial SA hingga buta belum terungkap. Bukan tanpa sebab, rekaman CCTV di lokasi kejadian pun dikabarkan tidak ada. Meski begitu, pihak keluarga SA masih berusaha mencari keadilan untuk anaknya. Seiring berjalannya waktu, kini terungkap fakta baru terkait pelaku yang mencolok mata SA pakai tusukan bakso hingga buta. Rupanya pelaku merupakan kakak kelas korban yang saat ini duduk di bangku kelas 4 SD di Menganti, Gresik. Selain itu, pelaku juga kerap diantar oleh ibunya saat berangkat sekolah. Namun sayang, setelah diantar oleh ibunya, pelaku justru melakukan pemalakan kepada SA bahkan mencolok mata SA saat korban menolak untuk memberikan uang. Hal ini terungkap sesuai hasil rekaman pengakuan SA yang diambil diam-diam oleh sang ibu belum lama ini. Sang ibu mengajak SA berbicara sembari merekam kegiatan mereka menggunakan kamera handphone. SA akhirnya mengaku yang mencolok matanya ialah siswa kelas 4. Video pengakuan SA yang mengungkapkan sosok pelaku itu sekarang ada di Komnas Perlindungan Anak dan penyidik Polres Gresik. Ketua Komnas Perlindungan Anak Jatim, Febri Kurniawan Pikulun mengatakan, sebenarnya dia ingin video bisa membantu kerja penyidik kepolisian. Hanya saja, ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Dia mendengar banyak pihak yang mengintervensi keluarga SA agar kasus tersebut ditutup. Febri membeberkan bukan kali pertama ini pihak keluarga SA menerima intervensi. Dia mencontohnya adanya intervensi dari camat Menganti yang mengancam akan diberhentikan sebagai carik apabila tidak segera memutuskan kasus ini selesai. Febri sendiri sebenarnya sudah bisa memprediksi kalau kasus ini akan berujung damai. Latar belakang pelaku masih anak-anak tidak bisa dipidana. Hanya saja, pihaknya ingin sebelum kasus ini berakhir damai proses penyelidikan harus terlebih dahulu berjalan sesuai prosedur. Sebelumnya, pengacara keluarga SA, Abdul Malik menghimbau berbagai pihak untuk tidak melakukan intervensi pada keluarga korban. Pasalnya, ia sempat melihat adanya draft permohonan maaf yang diberikan kepada keluarga korban untuk menyudahi laporan kepolisian atas tindakan penusukan mata dan bullying pada anaknya. Abdul Malik mengungkapkan saat ini kondisi SA semakin membaik. Ia menduga karena SA masih kecil sehingga kondisi matanya bisa pulih lebih cepat. Pemeriksaan selama di rumah sakit juga cenderung mengarah ke kondisi psikologis SA yang belum stabil, karena selama jalannya proses pemeriksaan mata SA tidak bisa fokus. Sementara itu proses hukum juga terus berlangsung, tegas Abdul Malik saat mendampingi SA melakukan pemeriksaan mandiri di Surabaya Eye Clinic di Jalan Jemur Sari, Surabaya, Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Sebelumnya, pejabat sementara Ketua Umum Komnas PA, Lia Latifah mengatakan dari informasi yang didapat pelaku pemalakan tersebut tidak lain merupakan kakak kelas yang menusuk korban. Ironinya tindak pemalakan tersebut selalu terjadi di lingkungan sekolah, tapi luput dari pengawasan pihak sekolah sehingga kasus terus-menerus terjadi hingga mengakibatkan korban trauma. Padahal menurut Komnas PA dalam pasal 54 UU nomor 23 tahun 2022 pihak sekolah atau lembaga pendidikan lain wajib melindungi anak dari segala tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Lia menuturkan luputnya kasus kekerasan dialami korban menunjukkan pihak sekolah lalai terhadap pencegahan kasus kekerasan, karena mereka harusnya proaktif mencegah kasus. Komnas PA menilai kasus kekerasan yang terjadi di Gresik ini menunjukkan pentingnya anak-anak perlu diberi pemahaman terkait UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.